Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua ya? Biasanya kalau kami di Guru Penggerak itu ada yel-yelnya dulu, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, terutama kepada dua pimpinan kami. Yang pertama kepada Bapak Kepala SDN 2 Sabah, Bapak Iwayan Suwanda SPD, dan kepada Kepala SMPN 14 Gangga, Bapak Edi Sukrin SPD. Dan tak lupa teman-teman yang setia di sini, terima kasih untuk saya berbagi ilmu apa yang saya dapat dari Guru Penggerak. Pertama, tujuan ini adalah diseminasi, yakni berbagi. Kedua adalah kita diskusi nanti. Kenapa di situ? Niat pertama bukan untuk menggurui, karena yang jelas Bapak Ibu guru pasti ilmunya lebih dari saya, pengalaman dan lainnya. Ini adalah bagian juga sebagai tugas CGP Angkatan 9. Nah, untuk diseminasi ini nanti adalah yang diangkat tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini bagaimana sih siswa itu agar mereka itu bisa nurut ke kita, mengikuti peraturan. Sebenarnya faktor apa saja yang mereka perbuat, kenapa mereka berbuat melanggar, dan itu insya Allah nanti coba kita bahas, kita diskusi, nanti minta teman-teman flashbacknya, umpan baliknya, bagaimana silakan berpendapat tentang budaya positif ini. Nah, sebelum ke budaya positif, ya biasanya kalau kami Guru Penggerak ada yel-yelnya. Kalau kami bilang Guru Penggerak, jawabannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Begitu, oke? Coba ya, bisa ya? Coba. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, begitu. Artinya apa? Tergerak, kita tergerak sebagai guru. Bergerak, setelah gerak kita gerakkan teman-teman untuk kita kolaborasi. Nah, sebelum materi diseminasi ini saya ada video, nanti coba ini masih berhubungan dengan materi ini, coba kita amati, saya minta pendapatnya. Film India, ini Bapak Ibu guru yang suka India, ini film India. Ya, bukan kuc-kuc utai, bukan. Bukan Mahabharata. Ya. Yang mau baik, kita ikuti video ini sebentar. Ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है ini masih berhubungan sama materi kita, budaya positif, bagaimana menimbulkan. Nonton ini belum nih? Belum ya. Berarti kalau belum kan penasaran. Sudah sekali Pak. Oh, sudah.
Ya, itu pengantar untuk materi ini. Kira-kira ada pendapat video itu tadi? Silakan angkat tangan. Ya, mungkin dari siapa dulu? Ya, silakan. Ini pengantar materi ini. Bagaimana? Ada pendapat tentang video ini? Silakan, mic-nya di sebelah Bu Leli ada, di Pak Kepala ada. Gitu. Silakan Pak Atik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sepintas tentang film yang ditayangkan oleh Pak Hasan tadi, di situ tergambar bagaimana keteladanan muncul. Keteladanan muncul itu tidak mesti datang dari orang yang punya pangkat, punya pengaruh atau lain sebagainya. Ternyata keteladanan itu muncul dari siapapun dan oleh siapapun mampu melakukan keteladanan. Tadi ditunjukkan oleh seorang anak yang menggerakkan hati semua orang untuk bisa melakukan kerjasama menyelesaikan suatu masalah. Itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih Pak Atik. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Atik. Mungkin yang lain, silakan dari Pak Kepala. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi dari tayangan video tadi ini tergambar bahwa ada suatu permasalahan yang terjadi di jalan raya, di mana ada pohon tumbang dan situasinya juga dalam keadaan hujan. Nah, di mana pada saat itu semuanya berdiam diri karena merasa tidak mampu memindahkan pohon tersebut. Namun ada seorang anak kecil dari anak tadi ada hatinya bergerak, mulai bergerak untuk memindahkan pohon tersebut. Nah, setelah anak itu mencoba, walaupun dengan dirinya sendiri, tapi dia sudah berusaha bergerak hatinya untuk memindahkan pohon tersebut. Akhirnya teman-teman yang lain ikut bergerak bersama. Nah, akhirnya permasalahan itu, pohon yang tumbang itu dapat dipindahkan sehingga permasalahan itu bisa diatasi. Ya. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih, luar biasa dari Pak Kepala. Ada lagi? Dari Bu Ana, silakan Bu Ana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merampung dari pendapat kedua tadi, Bapak Ahti dan Pak Kepala, saya merampungnya menjadi kesimpulan di mana anak itu tergerak sendiri dan bergerak sehingga dia mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Ya, hanya itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bu Ana, luar biasa. Ya, coba kita ambil kesimpulan ya. Benar tadi Pak Ahti menyampaikan bahwasanya seorang anak kecil siapapun motivasi masalah bisa diselesaikan. Tadi padahal di situ ada siapa? Ada polisi, ada pejabat kan, polisinya tambah tidur. Terus ada pejabat malah lewat-lewat saya mau ke kantor gitu. Nah, itulah fenomena yang terjadi. Terus kemudian anak kecil pertama kan ditertawakan ya, karena pohon besar, terus dia ngangkat karena tidak mungkin. Terus teman-temannya ikut, berarti awal dari anak kecil, kemudian semua ikut, akhirnya masalah selesai seperti Pak Kepala cerita tadi. Terus Bu Ana nyampaikan bahwasanya anak itu bergerak. Nah, inilah yang coba kita bahas tentang budaya positif. Kenapa sih murid kita itu kok sulit nurut? Kenapa dia harus marah? Kadang kayak saya kemarin, saya mukul Arif. Wah, saya satu kali. Apakah seperti itu? Ternyata setelah dapat materi ini nanti ada videonya. Ternyata itu juga salah. Kita diskusikan nanti. Oke, terima kasih pendapatnya teman-teman, luar biasa. Ya, kita mulai. Sebelum itu perlu kita renungi sebentar. Kita sebagai guru pasti teman-teman sudah kenal Bapak ini ya. Namanya kita baca Ki Hajar Dewantara. Siapa kira-kira? Bapak Pendidikan. Nah, ya. Kenapa kita ingat lagi beliau? Karena beliau inilah yang memperjuangkan sekolah dulu, sekolah rakyat agar masyarakat Indonesia bisa sekolah. Karena dulu kan yang bisa sekolah katanya nenek saya dulu, kalau enggak anaknya priai gitu. Mungkin kalau di Lombok Raden, atau lalu kalau di Jawa ada Raden Roro mungkin, dan
mungkin kalau enggak lalu bokah. lalu ya. Nah itu tidak bisa sekolah akhirnya oleh Pak Adar, gimana pendidikan ini bisa diakses, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sekolah gratis sampai SMP. Nah makanya, sekarang masih ingat tidak kira-kira teman-teman apa pandangan beliau tentang pendidikan yang diingat? Silakan. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Terima kasih Pak Muat. Mungkin yang lain Pak, apa yang beliau pikirkan tentang pendidikan? Kita pendidikan. Jadi yang pertama kalau disimpulkan pendapat beliau itu yang pertama dari sisi tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan kembali menurut Gajah Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu tujuannya biar siswa berbahagia. Nah kalau siswa tidak berbahagia berarti kenapa dengan pendidikannya? Itu yang perlu kita evaluasi. Nah kemudian pendidikan dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpikir pendidikan itu adalah intinya kita itu berpihak pada anak. Bagaimana anak itu bisa berbahagia di sekolah ya. Seperti sekolah kita kan kita lihat anak-anak ini ulik pak, ini apakah mereka ada bahagia atau ada yang menarik di luar sekolah, itu yang berarti kita harus memikirkan kembali. Nah yang pertama Ki Hajar Dewantara itu guru itu seperti petani dan jagung. Nah artinya apa? Jagungnya adalah siswa, petaninya adalah kita guru. Artinya apa? Jika bulir-bulir jagung ditanam, bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik. Kira-kira sepakat tidak ya? Sepakat ya? Sepakat dengan syarat. Dengan syarat gimana Pak? Dengan syarat seperti tadi itu. Kalau memang bibitnya baik, ditempatkan di tempat yang baik, otomatis hasilnya sangat baik. Bibit yang jelek ditempatkan di tempat yang baik, bisa baik, tetapi tidak sebaik bibit yang baik. Yang baik, betul. Makanya istilahnya kita ekosistem gitu Ya, yang baik. Nah, ekosistem. kayak pernah yang dipraktekkan, kalau teman-teman mungkin pernah baca, ada Profesor Yohanes Surya. Ya. Beliau minta 10 anak Papua yang paling bodoh, bawa kasih saya. Dia minta ke Bupati Timika, dikasih. Untuk apa Pak? Mau saya didik. Ternyata setelah 2 tahun atau 5 tahun, 5 tahun dia jadi juara internasional fisika, matematika ya, fisika internasional. Artinya apa? Bahwasanya ya saya pernah mengajar di Papua juga, sebenarnya bukan bodoh, tapi mungkin akses pelayanan tidak ada ya, akhirnya tahunya hanya seperti itu. Nah makanya Ki Hajar Dewantara mengabarkan guru itu seperti petani dan jagung. Kita ini petani, jagung kita siram, kita pupuk lah, kita tiap hari ngelus-ngelus ari, ngasih tahu, itu bagian dari memupuk dan menyiram mereka gitu. Nah ini pemikiran dari pendidikan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting, filosofi pendidikan yang kedua, ada 2 istilah, kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Kodrat alam bahwasanya kita lahir itu punya kodrat masing-masing. Saya dari Jawa, anak-anak dari Lombok, ada dari Papua, itu kodratnya. Kita lahir di lingkungan begini, tidak bisa kita paksakan maunya sama kayak Jakarta, maunya kayak Papua. Punya kodrat alam. Kedua, kodrat zaman. Lain mungkin zaman Pak Ahdi, zaman saya, zaman Pak Kepala, setiap pendidikan itu berbeda. Makanya ada pendapat Ali Bitolib, kalau nggak salah ya, mungkin saya kutip, kalau salah silakan dikoreksi. Didiklah anakmu sesuai zamanmu. Artinya apa? Agar jangan disamakan. Mungkin dulu belum ada HP, makanya kadang orang tua ada yang beberapa tidak boleh nonton HP karena HP itu begini-begini. Ada yang sifatnya fleksibel, itu pola-pola zaman. Kemudian contoh, dulu mungkin tidak ada ini, kalau orang itu nyebutnya besi bodoh. Kenapa dikatakan besi bodoh? Karena kalau orang tahu bisa bingung ini. Nah itu zaman. Jadi bagaimana pendidikan itu juga mengikuti zaman, tapi juga jangan terlalu. Ya seperti kasus saya pernah
tanya mengajar IPS di kelas 9 tahun lalu, angkatannya Rina itu saya tanya tentang masalah Jepang. Saya pernah cerita memilih Pak Kepala, anak-anak hari ini pembelajarannya tujuannya membahas Jepang karena kita berbicara negara maju. Apa yang kalian ketahui? Jawabannya ternyata di luar nol, di luar nalar. Apa yang mereka jawab yang keluar pertama kali adalah kakek Sugiono. Waduh, kaget ya. Saya pikir Doraemon Pak atau mungkin robot Shinchan, ternyata yang keluar yang pertama adalah kakek Sugiono. Wah, luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, kakek Sugiono kenal enggak? Enggak kenal, anak-anak tahu loh kakek Sugiono itu siapa. Ternyata kakek Sugiono adalah, nanti dicari ya. Dia seorang artis terkenal dari Jepang ya. Kok namanya Jepang tapi Sugiono, itu julukan orang Indonesia karena saking ya itu. Jangan dilanjutkan karena sama-sama dewasa. Nah, hubungannya sama ini, artinya kita guru sebagai kontra zaman, anak-anak saja ternyata yang diakses adalah hal begitu. Artinya bagaimana? Apakah kita marahi mereka tidak ngakses, biasanya semakin dilarang tambah penasaran. Nah itu karena secara manusiawi, nanti ada juga materi berikutnya, kita ini ada satu hal yang ada namanya nafsu. Nah itu kenapa mereka tahu, karena ternyata juga ini juga oleh Ki Hajar Dewantara dipikirkan sudah jauh dari bagaimana pendidikan itu secara kodrat alam juga kodrat zaman, bagaimana teknologi gurunya juga harus agar apa, hal-hal yang kayak tadi itu juga tidak ketinggalan ya. Kemudian ini kodrat zaman seperti tadi, tuntutlah sesuai zaman dan tuntutannya. Jadi sekarang kan abad 21, jadi atau generasi Z ya, kalau anak-anak ini berarti Z ya kelahiran ya. Alpha sudah ya, karena masih, kalau kita ini Utama saya Pak, generasi apa ini sama Pak? nah, coba benar klasifikasinya nggak lupa deh. Kalau yang muda ini Alpha ya, kalau Z saya ini Z karena 90 sampai ya ke atas itu Z Pak, berarti Y sebelum mungkin Y mungkin Pak, angkatan Bapak Y. Y. Generasi Arab di Malumi. Kalau kita yang 90-an generasi Z. Y generasi Z. Nanti anak-anak kita baru Y. masuk ke generasi Alpha, betul, karena belum gimana? Generasi belum ada sampai mananya enggak. Ya, sampai pokoknya sampai hari ini. Ya. Ya. Sampai hari ini generasi apa? Nah, inilah tantangannya. Pertama mungkin laptop, bagaimana terus sinyal ini memang sudah zamannya hari ini anak-anak begini. Kayak anak saya ini kaget, saya kemarin dia install game ternyata pakai voice note, kan dia belum bisa baca, belum bisa nulis, ternyata pakai suara. Game anak 7 tahun gitu. Saya pikir ngapain, ternyata dia install game pakai voice note, ini anak PAUD yang belum bisa baca. Nah, ini sudah zamannya. Mungkin cucunya Pak Ati juga sudah. Iya, ini karena sudah ini lagi oleh Ki Hajar Dewantara dibilangkan sebagai kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kemudian dari budi pekerti, bagi Ki Hajar Dewantara budi pekerti itu penting. Jadi menurut beliau keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, inilah yang mungkin kadang kita temui, kita guru itu ketemu siswa yang macam-macam. Ada yang gampang diatur, ada yang pokoknya sulit, ada yang jalan sana jalan sini. Ternyata karena ini yang penting, keluarga. Kalau sudah di keluarganya baik-baik saja, bapaknya lengkap, ibunya lengkap, biasanya minimal ada yang mengingatkan. Tapi kalau sudah bapaknya biasanya, mohon maaf, broken home, bisa jadi meninggal atau bercerai, biasanya agak cari perhatian. Nanti ada materi berikutnya. Berarti ini pengantar kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai ingat, sebagai guru, bahwasanya kita guru harus selalu berpihak pada murid. Yang kedua, kita harus selalu melihat anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita juga harus terus mengembangkan diri, jangan sampai ketinggalan. Karena seperti kasus itu tadi,
Karena kasus kakek Sugiono ini ternyata setelah saya teliti di Jepang itu memang sengaja dibuat agar orang sana itu mau menikah. Karena isu di Jepang sekarang ada namanya child free, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Nah kalau di Indonesia kan tidak perlu video begitu sudah. Makanya ini salah tempat sebenarnya. Cuma karena menarik lah, makanya diakses oleh anak-anak. Nah begitu Bapak Ibu Guru untuk pengantarnya. Ini yang mau kita bahas lumayan banyak dalam definisi. Yang pertama ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apakah penghargaan itu sebenarnya ngaruh? Apakah hubungan ngaruh atau restitusi? Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan segitiga restitusi. Ini cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, yang pertama, coba Bapak Ibu Guru minta tolong kepalkan tangannya. Nah, berpasang-pasangan. Ya, gimana? Bu Leli ada ke Bu Sur. Nah, mungkin kepala dengan pas. Yang satu temannya buka dulu, jangan bengong. Nah, misalnya bayangkan temen yang genggam ini di dalamnya ada barang berharga. Ya, berharga Pak, kalau berbahaya. Coba kira-kira teman satunya rayu agar temennya mau buka tangannya, gimana caranya? Boleh dibujuk, boleh diitik-itik, boleh di. Ya. Mau buka ya Pak Udi, mau. Ya. Berhasil Bu? Tidak mau tanpa berhasil. Ya. Mungkin satu orang menyampaikan yang berhasil. Oh ya. Kira-kira yang berhasil pasti gimana tadi? Biar Pak Udi mau membuka Pak. Saya ancam. Bukan ancam mengancam. Pak Udi tadi memaksa membuka tangan saya karena dengan rayuannya yang luar biasa. Pak Udi mengira di sini ada emas 2 kilo. Ternyata setelah saya buka dengan rayuannya, setelah saya buka dia tidak ada apa-apanya. Ternyata Pak Udi gombal. Ternyata Pak Aki ini bukan menipu tapi dibully, dan rayuannya Pak Udi gombal juga. Oh, baik. Yang belum berhasil Bu, kenapa Bu Sur tidak mau buka tadi? Belum tertarik ya. Nah, dari terlalu berharga ya. Nah. Sama-sama perempuan, kurang menggoda. Coba kalau yang menggoda laki-laki mungkin dibuka. Nah, kira-kira saya tanya, yang mengepal tadi kendalinya di atas apakah pengaruh orang lain atau kita sendiri? Pengaruh kita sendiri Pak. Kita sendiri ya. Kembali kita sendiri, meskipun dibujuk, diilik-ilik, mungkin ditusuk pisau, kalau tidak mau lepas pasti tidak dibuka. Artinya sesuai materi ini kita itu artinya kendali itu adalah ke kita sendiri. Nah, sesuai kita sendiri. Nah, itu hubungannya sama materi selanjutnya, yakni teori kontrol. Nah, bahwasanya selama ini kita menganggap kan yang pertama ini hubungannya sama murid. Jadi kita pakai teorinya Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi dijelaskan di situ, beliau seorang psikiater pendidikan. Selama ini hal-hal yang miskonsepsi atau hal yang salah paham. Ya. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kan kita menganggap murid itu di bawah kendali kita kan ya. Pokoknya kalau tidak nurut, pokoknya kalau kamu salah, kamu tidak nurut, durhaka, ya kan begitu, karena teori kontrol. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kan kita sering, bahkan saya juga kadang saya ke anak saya, ini kamu nggak nurut, kamu begini, kamu begitu, kritik, pokoknya kita salahkan kita ini. Kita anggap dengan begitu dia mau sadar, mau nurut, mau berubah. Ternyata itu salah. Kemudian penguatan. Nah, ini sering kita kan ada biasanya
reward dan punishment. Ayo yang bisa jawab saya kasih jajan. Nah, 100.000, kadang juga IP saya yang bisa jawab 5.000. Nah, ternyata dijelaskan banyak orang dewasa percaya bahwa meningkatkan tanggung jawab membuat orang itu berbuat hal tertentu. Ternyata tidak. Bahwasanya dengan penghargaan orang akan tergantung ya. Oh, Pak Guru hari ini tidak bawa uang, tidak ngasih jajan, ya sudah, tidak mau. Nah, ternyata ini yang miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Balik tadi bahwasanya kita mikir orang kalau dikasih sesuatu pasti ngikut dan mau berubah. Nyatanya enggak. Ketika penguatan itu hilang, biasanya melemah juga. Melemah. Makanya ada lobet. Makanya ada pepatah mengatakan kalau ingin menghancurkan orang gampang, pujilah dia terus menerus. Wah, Pak Muat ganteng, Pak Muat ini pintar, lama-lama wah, besar kepala, terbang, akhirnya lupa. Nah, ketika tidak dapat pujian, tidak ada penguatan, malas sudah. Nah, itu ternyata ini menurut teori kontrol oleh Dr. William, kita banyak miskonsepsi. Makanya teori kontrol ternyata tidak begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini selama ini yang kita lakukan sebelah ini ada namanya stimulus, ada respon. Kita kasih stimulus anak-anak respon. Dalam teori kontrol ini kita coba rubah penjelasannya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Artinya apa? Begini, kalau kita melihat orang sudut pandangnya lain. Contoh begini, kita melihat siswa. Kayak kemarin, saya sebelum dapat materi ini, kita pikir, kita marahin anak-anak, kita tegur, mereka akan berubah. Nyatanya mereka tambah dendam. Ya, pernah kan saya nyoba nih. Kayak kasusnya Ariel nih. Kita ajak ke belakang, tetap ribut. Kita Ariel ke sini sama Pak Guru ribut. Kita pukul, kok hari itu diem deh. Besoknya kemarin saya lihat saya di depan begini lagi, saling cubit temannya, lempar batu. Artinya ternyata stimulus respon itu tidak benar-benar berubah. Contoh yang pertama, realitas kebutuhan sama. Kita berpikir selama ini semua orang itu sama kayak kita, kan begitu. Anak-anak kita anggap kalau kita marah, kita tegur pasti nurut. Makanya realitas, padahal menurut teori kontrol setiap orang itu berbeda. Contoh, anak-anak ada yang datang ke sekolah tujuannya hanya pengen ketemu teman, sehingga kalau udah ketemu teman mau pelajaran enggak, main gitu ya. Ada kayak saya dulu, karena bapak saya petani, saya ke sekolah karena biar tidak disuruh, akhirnya rajin ke sekolah. Inilah motivasi anak. Makanya lain-lain kayak Ariel ini, saya mati saya tanya busur Pak Ju, ternyata kan bapaknya dua-duanya tidak ada, sehingga ternyata dia di sini kayak butuh kasih sayang, makanya cari perhatian. Kadang Pak ini Pak itu. Nah, itulah bahwasanya ternyata motivasi orang juga berbeda. Terus kemudian semua orang melihat sama. Ini berdasarkan stimulus respon. Selama ini kita akan menganggap begitu. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kan begitu. Kita berharap orang itu sama. Oh, saya itu dulu begini, saya begini. Maunya orang sama saya, padahal setiap orang punya latar belakang berbeda. Bisa keluarganya dulu mungkin yang kaya, mungkin pengalamannya ya dia lempeng-lempeng aja, sekolah, pulang, makan enak. Tapi bagi kayak saya siswa saya dulu di Papua, mereka pulang lempar baju ke hutan, cari tikus, cari singkong. Karena apa? Mereka jauh dari rumahnya. Bagi mereka sekolah itu ya cari ijazah, makan bisa hidup. Tapi bagi anak yang berkecukupan kan tidak demikian. Nah, ini begini dari stimulan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setelah dapat ini coba kita nanti renungi anak-anak ini kenapa kok perilakunya begini begitu, pasti mereka ada tujuan tertentu. Nah, nanti ada teori setelah ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pikiran kita. Nah, ternyata teori kontrol tidak demikian. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Makanya tadi di genggaman tangan itu kontrol itu kan ada di tangan kita. Mau dibujuk, digilitik atau dikasih uang, tapi kalau kita tidak mau buka, kita tidak akan buka. Makanya teori kontrol ini berharap kita itu sadar dulu. Sama halnya anak-anak, mau kita marahin, kita tegur, kita cubit, kita jemur, kita suruh hormat, tapi kalau dari dirinya tidak mau mengubah bahwa itu salah, tidak akan berubah. Kemudian ada namanya model berpikir menang-menang. Kalau ini berpikir menang kalah. Jadi ada yang dipengaruhi, jadi kadang guru merasa benar, siswa merasa salah, atau sebaliknya. Ini teori Dr. William. Mungkin ada yang berpendapat atau berkomentar lain, atau mungkin pengalaman bagaimana hubungan teori ini sama kejadian di kelas. Mungkin ada enggak bagaimana hubungannya ini? Banyak mungkin pasti ya. Masalah teori berbicara teori kontrol Iya. memang benar Pak Hasan. Bagaimanapun kita mengontrol orang lain, tidak akan mungkin 100% kita bisa mengontrol. Tetapi di sini ada permasalahan kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentu dalam hati kita ingin mengontrol anak-anak, apapun itu pasti. Tadi contoh, Aril, seperti yang dikatakan Pak Hasan. Aril, di upacara itu saya kontrol betul, tetapi toh tidak bisa. Tapi ada teori yang mengatakan suatu saat anak ini pasti bisa dikontrol. Nah itu saya lakukan. Caranya mungkin tidak etis lah, misalnya dengan menjanji sesuatu. Karena ini faktornya mungkin faktor lingkungan keluarga. Nah ini makanya pendidik itu luar biasa. Kalau berbicara teori indah didengar, enak dirasakan, tetapi sulit dilaksanakan. Karena faktor pendidikan ini bukan hanya kita melihat objek anak saat itu, tetapi objek anak di rumah kita sudah tidak bisa melihat. Jam kita hanya sekian jam. Makanya keberhasilan sebuah pendidikan itu tidak mesti dilandasi oleh satu objek saja, tetapi banyak faktor yang menentukan, termasuk budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Itu Pak Hasan. Kontrol secara 100% tidak mungkin, tetapi kita bisa kontrol jika kita mengetahui situasi dan kondisi anak itu. Baik, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Hadi. Masih semangat ya? Ya, satu ini lagi lah biar semangat. Kalau saya semangat lagi, jawabnya pagi-pagi merdeka, oke? Semangat pagi, pagi merdeka. Ya. Ini teori kontrol. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah disiplin. Nah, ini kita sering mengistilahkan kamu tidak disiplin, lambat, anak-anak kamu ribut. Nah, disiplin. Oke, siap. Nah, kira-kira disiplin itu apa, lalu bagaimana? Nah, disiplin itu ternyata adalah artinya secara disiplin itu dari bahasa Romawi artinya ternyata belajar secara kamus. Jadi disiplin itu bukan aturan, bukan teguran, bukan datang tepat waktu, tapi disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Nah, kira-kira kalau dalam materi ini ada namanya disiplin positif. Maksudnya gimana? Disiplin yang positif. Nah, maksudnya gimana? Mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah melakukan sesuatu karena adanya dorongan lingkungan. Nah, ini adalah disiplin. Jadi kita belajar sebagai disiplin. Kemudian, nah disiplin itu dari kata disiplin itu kalau bahasa Romawi artinya belajar. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, disiplin diri, motivasi internal dan bukan eksternal. Jadi seperti Pak Hadi cerita tadi, betul, kita ini kontrol dimanapun tidak mau, karena intinya motivasi yang utama itu adalah dari internal, dari diri kita sendiri. Seperti kita genggam lagi, mau diapain kalau kita tidak mau buka, tidak bisa. Makanya kayak Aril ini mungkin suatu saat dia akan sadar, karena tingkat kematangan anak kan berbeda. Ada yang
cepat sadar, ada yang mungkin dapat mungkin bahasa agamanya hidayah mungkin begitu. Karena memang betul secara keluarga tadi ternyata beliau hanya hidup sama bapaknya yang sudah tua, kurang kasih sayang, mungkin dia maunya di sekolah itu dapat perhatian dari wali kelasnya, makanya dia bikin ulah. Dia bukan nakal, nyatanya ternyata teman-teman saya pernah dengar cerita matematikanya hebat nih Pak. Matematikanya hebat. Iya, logikanya bagus. Artinya nah, ternyata luar biasa anak itu. Cuma makanya kita rubah setelah materi ini, kita rubah perspektif kita, pandangan kita bagaimana disiplin itu bukan aturan, bukan menghukum, bukan menegakkan. Nah, itu disiplin. Kemudian kita lanjutkan. Ya, selanjutnya itu disiplin, selanjutnya adalah nilai kebajikan. Kenapa nilai kebajikan itu penting? Karena nilai itu adalah sesuatu yang tidak tertulis tapi diyakini semua orang. Contoh adalah bergotong royong. Jadi kalau di masyarakat apalagi tradisi Lombok begawe kan tidak ada aturan wajib begawe kan tidak. Tetapi kalau Anda tidak ikut, Anda adalah seseorang yang tidak mau hidup sama orang lain atau apatis, bahkan bisa jadi kalau gantian acara gawe tidak akan ada yang bantu. Nah, itu adalah nilai kebajikan sebuah. Nah, kebetulan kita kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang pertama yang diambil oleh kementerian adalah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Apa lagunya Bapak Ibu? Apa lagi? Bukan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kembali dari 5 dasar Pancasila itu kalau diterjemahkan ada 5 nilai yang masuk dalam dimensi Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa artinya semua warga negara Indonesia bebas beragama sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan yang ateis pun boleh tidak beragama, seperti mungkin kayak Rocky Gerung atau kayak Coki itu katanya dia menjatuhkan ateis ya, atau aliran kepercayaan. Kalau di Lombok ada aliran kepercayaan? Banyak ya? Oh ya. Kalau di NTT dulu kami namanya merabu, jadi nenek moyang. Jadi kalau nenek moyang ada anak cucunya sakit berarti nenek moyangnya kangen, jadi harus dipotongkan kerbau, darahnya harus mengalir. Itu kalau di sana. Mungkin kalau di sini kayak tradisinya Pak Yun pernah cerita di Lombok subur, nah mungkin begitu. Nah itu juga tradisi, jadi bebas. Kemudian mandiri, jelas anak-anak kita harapkan bisa mandiri, hidup sendiri, cari makan sendiri. Nah artinya mandiri ini mereka bisa berdiri, bisa tidak bergantung. Kemudian bernalar kritis, jelas anak-anak kita harapkan bisa kritis, artinya isu sosial tidak apatis. Misalkan ada isu lingkungan, sekarang kan isu bullying, bagaimana mereka itu bisa sadar kalau temannya dibully, bagaimana, apakah diam saja. Kemudian berkebinekaan global. Nah ini yang rawan dekat-dekat pemilu, biasanya isu sara, suku, agama, ras digunakan untuk kampanye. Ini kalau tidak pilih ini nanti tidak disolatkan, kan begitu, hal begitu. Kemudian gotong royong, jelas kita di Lombok sangat kuat sekali tradisi begawe, kita gotong royong, sebuah nilai kebajikan. Yang terakhir kreatif, ini adalah nilai kebajikan. Kenapa ini penting? Karena ini berhubungan sama materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita sudah mulai menginjak materi yang agak mendalam tentang budaya positif. Yang pertama teori motivasi. Tadi kita sudah nyinggung sedikit sebenarnya. Kenapa sih anak melakukan itu? Anak ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira yang efektif yang mana?
Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori motivasi. Ini yang kita pakai teorinya Diane Gossen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku utama. Jadi kenapa sih anak-anak kok melakukan? Tujuan utamanya sebenarnya manusia kalau diambil garis besar, mungkin kalau nanti tidak bersependapat bisa kita diskusikan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, Bapak Ibu kalau pakai helm karena apa? Biasanya karena takut tilang, bukan karena takut panas atau mungkin takut kalau jatuh paling, tapi karena takut Pak polisi gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, ini pasti salah satunya itu. Contoh kita di agama saja kan ada surga, ada neraka. Makanya kalau kamu sholat, kalau kamu ibadah, ibadah pasti dapat surga. Kalau enggak, ya dapat neraka. Ini secara umum orang ukurannya itu. Makanya mungkin dalam bahasa agama ada istilah syariat, hakikat, makrifat. Mungkin tatarannya ini masih syariat mungkin gitu. Mungkin yang ahli-ahli agama nanti. Terus yang terakhir menurut teori Gossen, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini levelnya sudah tinggi, mungkin level makrifat bahwasanya kalau saya tidak sholat artinya saya tidak bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kesehatan. Jadi menghargai diri dan nilai yang mereka percayai bahwasanya orang yang datang tepat waktu, orang yang jaga kebersihan itu bagus untuk kesehatan, untuk lainnya. Ini menurut Gossen, ini teori motivasi. Nah, kita kembali ke anak-anak kita, apakah mereka ini motivasinya seperti itu? Nah, ini kita cek nanti. Makanya apakah kenapa mereka ini bikin ulah gitu. Kemarin saya anak-anak kelas 7 tadi cerita Pak tuh. Jadi tadi langsung cerita mereka nulis, mohon maaf Pak, saya dapat cerita kok ngawur sekali. Mereka nulis di kertas mengatakan Pak Soeharto hewan ini, terus dibaca di depan beliau. Kaget saya tadi, wah kok sebegitu ya kelas 7 ini. Makanya kalau agak barbar nanti kita diskusikan. Makanya beliau agak marah kemarin, saya tanya, loh kenapa begitu? Nah, saya disuruh baca teman saya Pak. Jadi mohon maaf Pak, boleh saya cerita lagi Pak? Jadi anak-anak kelas 7 kemarin nemu kertas, terus isinya itu Pak Soeharto anjing gitu. Ini Haikal bos senggol dong gitu. Terus dibaca di depan Pak Soeharto. Kaget. Ada tugas pasti buat. Beliau lagi di depan lagi ngoreksi ya Pak ya? Sedang Belajar. Nah, makanya wah bingung. Nah, ini coba kita bahas nanti. Apakah cara motivasi sebenarnya kenapa ini? Apakah kita lihat dari sisi guru atau mereka seperti itu, mereka atau di keluarga bagi mereka mengungkapkan seperti itu biasa atau nah itu ya banyak faktor ya Pak ya. Oke. Ya, nanti coba kita ulik Pak habis ini. Oke. Habis ini Pak, itu teori itu kita bahas. Kemudian terlalu. Kemudian sekarang kita bahas hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman ini yang bisa kita lakukan. Saya juga sering. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, biasanya kamu terlambat nyapu, kamu putar lapangan. Nah, makanya kadang tidak terencana karena kita sekeluar dari emosi kita, dari mulut kita, pokoknya hukuman push up 50 kali, kan tidak ada rencana itu. Nah, itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu hukuman. Misalnya tiba-tiba nakal cekar, nah itu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, biasanya kalau psikis kan makian. Kalau di timur itu kebun binatang yang keluar Pak, di gurunya. Kamu perlahan gitu. Nah, itu psikis sudah pokoknya kebun binatang, kelamin semua disebut. Nah, iya, hutan. Nah, itu murid anak disakiti. Itu kalau hukuman, jelas ya. Pasti bisa fisik, bisa makian, bisa dan lainnya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana. Biasanya jika tidak masuk atau jika biasanya kan kita bikin konsekuensi apa? Misalkan Pak Guru yang pernah di kelas apa gitu? Saya. Apa Bu? Kalau saya dari awal masuk dari dulu sih
pada saat saya menjelaskan 10-15 menit tidak ada yang boleh macam-macam. Maksudnya gaduh lah. Nah setelah itu pada saat mereka mengerjakan tugas boleh sambil ngobrol ke sana boleh, tapi masih dalam batas normal. Intinya tidak boleh gaduh, tapi hanya pada saat saya menjelaskan tolong dengarkan dari itu saja. Ya, terima kasih Bu Leli. Itu konsekuensi dari pas pembelajaran Bu Leli. Jadi ketika guru menjelaskan harus diam, ada konsekuensi saling Dengarkan. mendengarkan. Nah, umumnya bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru, ya kan? Konsekuensi umumnya dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Berarti satu arah atau dua arah? Satu arah. Itu kalau konsekuensi. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba kita bahas. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, betul ya? Pasti tidak ada hukuman itu enak. Kamu nakal, beli jajan sana. Nggak mungkin. Ya. Kamu jarang masuk. Sudah. Jalan-jalan sekali tidak mungkin kan? Ya. Ini uang 1.000. Ini uang 1.000 pergi lah. Ini guru apa gitu. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada, kita dijelaskan tadi terencana. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jelas. Biasanya semakin kita hukum dia malah nggak berubah, tambah dendam ke gurunya. Contoh ya kayak saya dulu pernah di NTT mau dibunuh wali murid gara-gara saya panggil ke sini gara-gara waktu itu upacara. Jadi upacara ini anak kelas 4 SD perempuan. Saya baru seminggu di sana, bingung deh. Saya pukul, nanti ini orang timur, saya pendatang, saya cubit salah. Akhirnya saya peluk begini Pak sebenarnya. Ini contoh yang ribut, saya ngomong gitu aja, saya ingat saya. Nah, kemudian coba temannya pegang hidungnya, gitu ceritanya. Pulang ke rumah, apa yang dia cerita? Pak Hasan cekik saya begini Bapak. Wah, dia suruh tarik bulu mata telinga teman satu sekolah. Waduh. Ditarik akhirnya saya, Pak Hasan punya. Nah, Hidung saya ditarik juga. iya, ini sakit Pak, saya tidak bisa bicara ini. Waduh, bapaknya saya salah. Bapaknya ternyata residivis Pak. Minggu sebelumnya baru dijemur oleh Pak Kapolsek gara-gara masalah tanah sama saudaranya. Kemudian 1 bulan sebelumnya istrinya pulang ke mertua gara-gara ditempelin Pak. Nah sore itu baru jemput istrinya, baru rujuk ceritanya. Pulang-pulang anaknya nangis, baru dicekik Pak Hasan, langsung cabut barang. Mana Pak Hasan mau saya bunuh? Wah, nah ini ternyata betul anak itu bukannya mau berubah, padahal saya hanya suruh maju. Memang salah, karena itu kan pertama mempermalukan ya, tadi kan tidak boleh mempermalukan anak dan tidak ngukup saya. Ternyata ini anak mau disiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan jelas, cuci, bersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Itu hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, makanya bukannya dia berubah tapi diam-diam, ada kerjasama. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dari konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi. Sudah bagus sebenarnya konsekuensi, tapi nanti ada lagi yang lebih bagus yang ditawarkan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara, tempat ya, karena mungkin luar kamu karena ribut. Nah itu konsekuensi. Saya nggak lupa. Tidak boleh masuk 10 tahun. Ya. Asik, udah bilang. Kemudian selanjutnya penghargaan. Seperti saya membuka tadi, apakah penghargaan itu efektif? Misalnya, ayo nak, kalau kamu rajin, saya kasih kamu sepatu baru, atau anak kita lah jasa-jasa kayak Iam itu, kalau nanti ngajinya lanjut di Kalijaga ke Indomaret. Nah, ternyata ketika dia tidak lanjut, Indomaretnya ditagih, ngajinya tidak lanjut. Nah, ternyata oleh Al-Fikun, penghargaan atau hukuman adalah cara mengotor pelaku, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata hukuman konsekuensi itu juga belum ideal sebenarnya. Kenapa? Pertama, ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Kalau pendek iya mungkin. Kalau jangka pendek misalkan
kalau kamu begini, ya berubah, tapi jangka panjang dia akan bergantung pada penghargaan itu. Makanya ternyata penghargaan juga belum baik. Ada harapan duluan. Iya, ada harapan, makanya mungkin apa betul nih kalau K13 tidak boleh mencantumkan peringkat nih, atau mungkin itu ya? Iya, tidak boleh. Menyatukan nih, karena biar nanti ada yang ranking, ada yang enggak, seolah-olah yang enggak ranking ini bodoh atau tidak paham atau nilainya jelek. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan tidak efektif? Seperti tadi, penghargaan suatu benda yang diinginkan dibuat dengan persyaratan jelas. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya, itu tentang penghargaan. Kemudian penghargaan perusak hubungan jelas, karena seperti kita lah, suami istri kalau tidak dihargai. Nah, biasanya kan begini kasusnya. Kalau masih pacaran, tai kucing ngerasa coklat. Kalau sudah jadi suami istri, nanti Saya kasih hukuman tidur di bawah. nah, karena kok lain ya, dulu pas masih pacaran romantis, dikit-dikit diajak jalan-jalan gitu lagi. Oh, tetap Pak. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Konsisten Pak. Seperti ya. Kalau pacaran dulu Gimana Pak? malah sudah berdaftar. Oh ya. Kalau sudah jadi istri, saya cukup beri pil aja sudah. Bahkan tambah tua kasih minyak kayu putih aja. Iya, jadi penghargaan ini bahaya juga ternyata, karena penghargaan itu membergantungkan. Makanya terutama bagi kita yang sudah berkeluarga ini kan, apalagi ibu-ibu ini, nah, terutama ya, pernah juga bapak ibu saya itu ribut gara-gara selimut, karena dianggap lebih bapak itu mementingkan beli pupuk daripada beli selimut, ribut akhirnya sampai terjadi keributan. Ini penghargaan. Nah, ini ternyata juga kurang baik. Itu masalahnya Gimana? dia numpuk oleh ibu bertahun-tahun. Jadi pas zaman selimut, pas gara-gara selimut lah dia keluar. Ya. Biasa perempuan begitu. Iya, Ini baik. pengalaman. Pengalaman ya. Kemudian, nah ini yang solusi ditawarkan oleh Restitusi. program guru penggerak ini, yakni namanya restitusi. Iya. Sebenarnya mungkin kita biasa melakukan Pak, cuma bahasa ini apa? Bahasa ilmiahnya ada. Ya. Restitusi ini yang ditawarkan. Jadi guru diharapkan jangan menghukum, jangan memberi konsekuensi, tapi restitusi. Gimana caranya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kelsom ya. Menurut Gosen, Pak. Gosen tahun 2004, buku karangan 2004. Menurut Pak Hati mungkin beda. Nah, nanti coba kita diskusikan, Pak. Nah, Beda lagi. kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi biasanya Pak, saya salah Pak, gimana biar ini, bukan. Tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini adalah yang ditawarkan. Ya, cuma resolusi. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu dijawab dulu ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Guru pakai helm? Takut atas. Menghindari razia. Menghindari razia. Terus jawab untuk keamanan. Yang kedua, mengapa kita panas matahari biar tidak panas. Yang kedua, kenapa kita pakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya bersih. Biar tidak pilek ya. Karena ada aturan wajib cuci tangan. Nah, ternyata Cuci tangan kebiasaan dari kecil. alhamdulillah, karena dibiasakan, mungkin aturan di keluarga Bu Kelly. Ya, sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Oke, bagus. Nah, sip. Berarti begini Bapak.
Jadi materi ini adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena ini intinya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Makanya kenapa ada istilah peraturan untuk dilanggar. Karena peraturan itu biasanya memaksa dari satu orang, tidak ada dari kita. Makanya kita itu kalau pakai helm bukan karena pengen selamat kepalanya, tapi karena takut tilang, karena takut polisi. Sebenarnya kan itu. Coba ada polisi kayak ke arah mana, kan nggak mungkin pakai helm. Kemudian mereka perlu mendengarkan, memahami arti sebenarnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah kenapa ada keyakinan kelas. Jadi nanti saya harapkan kita di kelas ada kita buat bersama anak-anak, nanti wali kelas kita buat keyakinan kelas. Jadi mereka bukan peraturan kelas, biar mereka sepakati dan yakini. Misalkan menjaga kebersihan berarti itu keyakinan kelas. Jadi kalau kelas bersih, kita ingatkan anak-anak, keyakinan kelas itu kan kamu tulis menjaga kebersihan. Nah, berarti bukan kita wajib piket kan gitu biasanya kita. Tidak boleh kelas kotor, tidak, jangan begini, jangan begitu. Itu bedanya keyakinan. Makanya pertama peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Berupa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Kita harus menghormati. Semua peraturan itu biasanya isinya dilarang, tidak boleh, semua negatif. Kalau dari bahasa Indonesia mungkin negatif semua. Jika anak-anak itu udah dilarang, berarti malah biasanya dilakukan, melawan. Nah, itu karena perlu kita namanya keyakinan kelas. Bahasanya dihaluskan, diganti keyakinan. Maksudnya kembali tadi, kalau dari diri dan yakin pasti mereka mau melakukan dengan hati ikhlas tanpa ada. Cuma satu permasalahannya. Gimana, Pak? Untuk membuat suatu keyakinan kepada seorang, biasanya di-backup saja. Bagaimana cara mem-backup kelas? Ya. Karena keyakinan ini. Oh iya betul. Ya. Keyakinan itu ada di tubuh dan ada di hati. Di hati. Baiat dulu memang. Jadi di baiat gimana? Kepala. Kalau saya merasakan pada kesepakatan kelas, karena keyakinan itu kan Iya. perlu pada diri masing-masing siswa. Kalau dibuat kesepakatan kelas, dia yang membuat, mungkin beda dari hal itu. Kalau ya. Baiat. Jadi gini Pak, dari secara diagramnya pertanyaan Pak Kepala bagus. Coba ya kita renungkan, kenapa tidak kesepakatan kelas, kenapa tidak kok keyakinan gitu Pak ya? Ya. Balik lagi kalau dari saya, mungkin dari teman-teman dulu Pak. Kenapa ada kesepakatan? Kalau saya begini Pak, kesepakatan itu sama halnya konsekuensi itu tadi. Jadi konsekuensi itu sifatnya memang sudah diketahui, tapi sifatnya dia mengikat gitu. Nah, tapi kalau keyakinan itu suatu nilai yang semua orang bahwasanya percaya bahwa nilai itu benar, keyakinan. Dan kalau dilanggar ada konsekuensinya kan? Iya. Tidak tanpa konsekuensi pun dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Makanya keyakinan. Kalau kita sudah yakin, misalnya perempuan yakin dia cantik, saya gimana pun saya lakukan. Tapi kalau kesepakatan bisa jadi itu kan dia yang usul atau yang apa gitu. Tapi kalau keyakinan, wah saya yakin besok ini bisa, atau yakin apa ya contohnya? Saya yakin lulus misalnya, atau yakin bersih. Yakin bersih, ya. Intinya kalau yakin itu tumbuh dari diri sendiri. Ya, dari tubuh sendiri. Iya, betul. Nah, Ada di otak dan ada di di hati. hati. Nah, bahasanya hati. Iman ya. Ya, iman. Percaya. Iya. Jadi dari dalam mereka sadar bahwa ini keyakinan mereka, oh ternyata kalau bersih itu enak. Nah, kalau mereka sudah yakin bahwasanya menjaga kebersihan, artinya tidak perlu kita buat peraturan, kita sepakatan, mereka mau gitu Pak. Jadi diharapkan Supaya tumbuh kesadaran. ya. Jadi secara diagram begini Pak harapannya. Dari peraturan kelas tidak apa-apa, tapi dibuat kalimat Apalagi keyakinan kelas. yang kita bentuk ini
keyakinan kolektif. Kolektif. Ya, Ya. keyakinan kolektif di kelas itu bahkan kolektif di seluruh lingkungan sekolah. Betul. Untuk membuat suatu keyakinan kolektif, Allah kira-kira. Baik tadi. Aturan salah. Peraturan tidak benar, dihukum tidak benar. Konsekuensi juga ternyata Ya, yang penghargaan juga kurang baik ternyata. Harapannya levelnya ini Pak, dari peraturan menjadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan, lingkungannya jadi baik, timbullah menjadi budaya positif. Harapannya begitu. Memang tidak mudah, segampang. tapi Nah, bukan tidak mungkin. betul, bisa kita lakukan. Memang bisa deh Pak. Jepang. Ya. Nah, yang terpenting yang perlu dipahami balik lagi tadi, kenapa sih manusia melakukan itu semua? Ada namanya teori kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita sadari. Anak-anak datang ke sekolah punya kebutuhan masing-masing. Secara teori dirangkum ada 5 hal. Yang pertama, ini yang penting, bertahan hidup. Ya, semua orang pasti motivasinya ini, makanya kerja, makanya sekolah, makanya merantau dan lainnya adalah bertahan hidup. Mungkin anak-anak juga begitu di kelas ya. Kemudian tidur dan istirahat bertahan. penguasaan. Nah, kenapa ada pertanyaan, Pak? Orang sudah kaya kok masih nyalon dewan, masih korupsi? Karena itu Pak, ada manusia itu pengen namanya menguasai semuanya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, kemudian rasa kasih sayang dan lagunya ganti yang miskin tunggu giliran. oh tunggu giliran. Kalau dapat giliran. Yang miskin dulu dewasa ya. Ya kalau giliran kaya, giliran nikah. Nah, ini penting juga bagi guru-guru. Kita melihat anak-anak itu mereka punya dasar kebutuhan bahwasanya datang ke sekolah. Ini yang penting. Mungkin kasusnya Arif salah satunya ini, dia pengen kasih daya merasa diterima. Mungkin dia tidak bisa mengekspresikannya, caranya begitu. Sama halnya kita kalau mendekati cewek atau zaman kita dulu kan lain-lain caranya Pak, agar entah lewat Siulan. ya bisa pendekatan bapak ibunya Sekarang dulu. siulan itu Ya. Pelecehan. Ya. Ketipan mata. Atau kedipan mata Dengan sabun. atau dengan pesona ya, pakai motor yang bagus, baju yang bagus ya. Tebar pesona. Tebar pesona. Nah ya. Kita Ya. bersama. Atau sekarang ada yang kemarin fenomena di Mataram itu pakai ini Pak. Pinjam 100. Bukan aplikasi Aplikasi pinjam pacar. pinjam pacar. Nah, itu untuk cara baru mungkin Pak. Kalau orang dulu kan berani datang ke rumah. Nah, mungkin sekarang malu-malu pakai aplikasi karena sudah teknologi. Kemudian kebebasan. Nah, ini kadang juga kita temui di kelas, anak itu sering sana sini ya. Memang kebebasan ini hak melekat kepada seluruh manusia. Betul. Yang namanya kebebasan ini sudah sejak lahir sudah Tuhan memberikan Pinjam kasih kopi aja Untuk sebulan. manusia diberi kebebasan. Ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Makanya anak-anak jangan kaget ada yang belajar maunya nonton kayak kelas saya itu Pak lab. Ada ternyata ada juga dari itu kalau saya ajak lab malah nggak suka. Saya di kelas saja Pak, dengar Pak Guru menjelaskan. Oh ternyata lain-lain juga. Saya pikir anak sekarang kan maunya tidak sama. Saya Itu. praktek malah kita di kelas dulu. Nah itu Ibu makanya. udah lama di luar lewat kelas. Iya, ada mungkin dia introvert mungkin kalau tipe anak sekarang tidak suka dia banyak. Ada yang suka karena di rumah bosen. Kayak kasusnya kemarin Pak kelas 9 masih aktif itu selain dia mungkin benar-benar kerasukan jin. Ternyata di rumah kan Bu Leli kesana Pak, ibunya sakit, tidak bisa jalan. Dia harus jaga adiknya masak, bapaknya tidak bisa tinggal. Bahkan kita tawarin ya Bu Leli, coba bawa ke RSUD nak, kamu tinggal di rumah saya tidak bisa. Anak adik saya tidak bisa kalau enggak sama ibu. Mungkin dia tertekan pengen sekolah, akhirnya ngelamun, ya Allah kok ibu saya begini. Mungkin itu faktor itu juga. Ya akhirnya jin masuk tangan. Untung ada Pak Kepala SMP yang bisa menyelesaikan. Ini Senyum dong. Aduh 2 hari ini bapak ini galau. Galau. jadi itu kebutuhan dasar manusia, kita semakin
semakin paham bahwasanya anak-anak lain-lain juga kebutuhannya. Kemudian bagi orang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Contoh ya kasusnya Ariel ini, mungkin maunya diperhatikan, tidak dapat, dia ganggu teman. Kalau ganggu teman pasti Pak Guru manggil saya. Hari ini kan pamor sama anak yang kelas 1 itu. Yang mohon maaf, yang cukurnya di itu. Pokoknya ada Bukan. yang nggak pernah mau masuk. Siapa namanya? Tak pernah mau ambil. Oh, bapak menghadapi bisa 2 kali dari sini. Itu kan Itu berkebutuhan khusus. Oh, oke. Pamor ada besar. Cuman hari ini terkenalnya bukan karena dia pengamat belajar, bukan. Betul. Karena dia punya perilaku yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Itu kalau hari. Orang biasanya senang sama teman-temannya, ada nggak senang sama teman-temannya. Dia cenderung mengganggu agar dia punya lawan untuk berkelahi. Mana yang SMP ditantang. Ya, Iya. itulah kelebihannya. Mungkin dia motivasi penguasaan itu juga. Pernah suatu hari dia ditegur sama Pak Gurunya, Pak Jo. Arif, kalau sekolah mandi. Dia bukannya marah, malah dia mengingat begini. Masuk, Pak Jo. Nah, seperti inilah dia punya bukan karena keterlambatannya berpikir tidak, tapi karena perilakunya berbeda dengan teman-temannya. Iya. Oke, jadi balik Bagaimana motivasi. menurut Pak Jo terus? Nah, balik Pak, setelah ada motivasi, ternyata setiap orang punya namanya dunia berkualitas. Apa itu? Punya impian masing-masing. Bagi Ariel mungkin dia punya impian, punya begini, sehingga kita sebagai guru juga harus memahami ini. Sebagai Nah, jembatan lah kita. sebagai jembatan. Nah, Makanya yang suka marah sama Arif ya. Saya tidak marah sama Iya. aku bilang salah ini hari. Pasar yang ya. ya, Kalau di saya sini kalau udah ke pintu ada tulisan Pak. Nah, nanti saya setelah itu. Tapi saya punya pengalaman Pak Muat dengan anak yang ngasih uang dulu di SMP 1. Saya benar. Saya wali kelasnya. Ternyata anak ini dari kelas 7 sudah sering malam satu kelas. Nah, kebetulan yang di kelas ini anaknya Pak Ya, Ali. berbeda Ali perilakunya kami, daripada orang lain yang anak jauh. pejabat, anak dewan. Hanya beberapa orang yang menengah ke bawah. Salah satu anak ini ternyata dari kelas 7 itu malah dibilang bukan malak lagi, dirampok lah teman-temannya. Jadi mereka harus satu kelas itu harus bayar upeti, khususnya anak yang kaya, anak pejabat ini harus bayar upeti setiap hari. Nah itu hampir kasusnya Ivan dipecat, masanya Pak Jody karena sudah kasusnya. Kelas 1 sekarang ini. Dan itu saya pakai, mau nggak mau setelah saya tahu latar belakangnya, saya malah tiap hari ngasih dia uang 5.000 dengan keadaan saya masih kacau balau keuangan, saya harus mengalah membagi dia uang 5.000 seiring anak ini minum 3 botol sehari. minum. Minum dari SD, minuman keras ya. Karena saya nggak mungkin bilang berhenti, saya minta kesepakatan sama kepala sekolah. Sudah malas, sering malak, pokoknya brutal, sudah mencuri. Mungkin cuma Allah alam dengan narkobanya, kita tidak tahu lah sudah macam caranya ya. Inilah seorang pendidik, Bu. Kita ini tempat Sampai mulutnya semua. ada guru yang paling sabar, almarhum Pak Putu tuh sampai dilempar pakai sepatu. Nah, ternyata setelah itu tiap hari saya kalau ngasih uang, lama-lama ngasih pengertian, dan sekarang sukses. Alhamdulillah. Itu memang lebih parah sih nasib. Besok doa itu yang menyelamatkan kita di akhir zaman. Saya sudah kerja di Gili, Ya. selesai saya SMK. Eh, Intinya mungkin kalau menurut saya sih kolaborasi dari semua teori ya. Stakeholder juga. Jadi dari sisi baik Bapak Guru, tadi kan kita sudah belajar motivasi kebutuhan manusia lainnya. Ternyata banyak ya orang itu melakukan ini itu, siswa kita kok anak-anak itu ternyata banyak teori. Nah sekarang selama ini coba saya minta kita renungi bagaimana kontrol kita yang diambil Bapak Ibu yang mana. Saya juga baru tahu video ini bagus nanti. Yang pertama yang sering kita lakukan biasanya adalah ini, penghukum. Ya betul ya. Kamu terlambat, kamu cuci kamar mandi. Yang pertama biasanya adalah
hukum. Habis ini ada videonya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kamu ini nak bikin malu Pak Guru nak, ya Allah nak, kamu udah ingat tuh bapakmu di rumah begitu. Akhirnya anak merasa bersalah. Yang ketiga, nah ini biasanya saya tidak nyebutkan ini ya, tapi biasanya banyak ibu-ibu biasa jadi teman. Besti, jangan begitu, nanti Pak Guru nggak enak sama kepala sekolah. Jangan ya, tenang Pak Guru, nanti yang ngomong kepala sekolah jangan ribut ya, nanti tidak enak. Itu teman. Kalau begitu biasanya kalau guru lain yang negur tidak dihiraukan karena dia menganggap gurunya teman. Nah, yang kedua, pemantau. Nah, pemantau ini seperti tadi. Nah, aturannya begini. Kalau kamu melanggar, biasanya begini loh, kamu ribut. Nah, selanjutnya yang diharapkan posisi kontrol adalah manajer. Seperti apa prakteknya? Ada videonya. Mohon maaf ya. Manajer tim. Gitu. Pak, punya pendidikannya. Ya, alhamdulillah kita jadi pendidik saudara-saudaraku. Betul, Pak. Ya, luar biasa. Ini Harus dibayar. ya contoh penerapan posisi kontrol. Ini videonya. Ya mungkin nanti prakteknya coba kita aplikasikan di pertemuan berikutnya. Bayar semua. Baik, bagus ini usul. Jadi setelah dibuat keyakinan Pak ya, jadi kita bayar Pak ya. Wah, sungguh nak. Ngeri sekali. Kayak kita mau masuk Islam kan syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Makanya kan suami saya di sini melanggar bayat. Kalau udah Sakit dibayar, jahil. Allah ini tak mau ini. Enggak mau. Nggak mau sudah pasang Oh, mau. kita lanjut saja. Bisa Pak, ini seru soalnya. Ya. Seorang ibu dan seorang siswa namanya Naren. Kontrol itu tempat posisi pemantau atau monitor dan 5 sambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kehidupan kamu. Ini penghukum. Ini anggap boleh. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa? Kira-kira kita yang mana nanti? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Umpanan, Dasar ya. malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Ore, Biar kapok. sehat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat rasa bersalah. Biasanya kita juga sering. Ya, ada Hebat ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu saya? Ini membuat rasa bersalah. Jadi agak lembut. Nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat rasa bersalah. Sudah ada gambaran kita di posisi aman. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Si teman, nah coba ada yang pernah begini enggak? Halo bro. Iya. Halo bos, biasanya gitu anak-anak. Cari lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Asik ya ada Selamat teman. pagi ya sayang. Iya Bu, habis saya mau bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi tidak terlalu juga. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan Ini absen kamu yang bersayang. kamu ini ada-ada saja. Iya Bu, nanti saya datang ke rumah. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Diharapkan kita posisi 45, diharapkan. Coba kita lihat harapannya baik. Naren lagi. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Ya, itu yang Pak Kepala tadi, Pak. Kesepakatan ditanyakan itu posisi pemantau. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini harapannya yang paling bagus ini. Tapi saya pun sulit saya ikuti video ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu 5 posisi kontrol. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Itu Bapak Ibu, mungkin 2 materi sebelum berakhir, jadi 5 posisi kontrol. Jadi kita diharapkan guru itu dalam menunjukkan budaya positif setelah kita belajar teorinya, posisi kita yang secara umum kita lakukan ini. Mungkin kita jujur ya, mungkin ada yang mau komentar kira-kira biasa posisi mana yang Pak Eko dulu ya, Pak Eko dulu. Silakan. Yes. Pakai yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa yang tadi ditampilkan berkaitan dengan posisi kontrol. Jadi apa yang dibahas juga, sehingga tersebutlah nama peserta didik saya sendiri atas nama Ariel. Jadi betul apa yang sudah dipaparkan tadi di layar. Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama ini, jadi termasuk di kelas saya sendiri, dari beberapa posisi kontrol tersebut saya sudah lakukan. Siap. Sudah saya lakukan semuanya. Apalagi saya berpikirnya begini, karena yang namanya peserta didik ini, apalagi di kelas rendah, itu beraneka ragam karakter mereka. Jadi saya juga mengambil ada beberapa posisi-posisi kontrol. Ketika saya lakukan itu, ternyata bisa berubah. Tetapi ketika kita posisi kontrol tersebut kita gunakan kepada peserta didik yang lain, itu tidak bisa digunakan. Jadi contoh ada peserta didik saya yang cewek. Cewek itu ketika kita berikan sesuatu pemahaman yang dimana dia connect dengan apa keinginannya, ternyata itu alhamdulillah bisa maju dalam karakternya maupun dalam sifatnya mereka itu, sehingga ada perubahan karakter di sana. Sehingga alhamdulillah juga beberapa peserta didik saya sudah bisa merubah, dan intinya di sini di dunia pendidikan adalah mampu merubah peserta didik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut saya sendiri itu bagaimana kita memposisikan posisi-posisi kontrol tersebut ya. Jadi seperti itu. Apakah di mana saat kita akan menggunakan posisi manajerial kita,
di mana kita memposisikan ada seorang anak dia lebih cenderung minta dihukum. Ada seperti itu, ada cenderung seperti itu, Bapak. Jadi ketika dia tidak diberikan hukuman seperti itu, malah dia akan berbuat lain daripada yang lain. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya kita mampu mengolah posisi-posisi kontrol tersebut karena karakter anak-anak ini berbeda-beda. Jadi seperti itu. Dan kita juga sebagai guru di sini mampu menguasai semua posisi kontrol. Termasuk saya sendiri selama ini, baik saya pernah dulu ada pengalaman saya pernah mengajar di SMP juga. Saya juga itu lebih pendekatan ke peserta didik itu secara sosio-emosional. Jadi secara lebih ke karakter gitu, jadi ke karakter mereka. Jadi kita secara sosial mereka gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti tinggal kita mampu menggabungkan posisi-posisi mana yang akan terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Jadi itu pengalaman saya biasa yang pernah saya lakukan, Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Eko, biar semangat. Satu lagi yang terakhir untuk Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau saya selama ini yang saya amati itu saya di posisi membuat siswa merasa bersalah gitu. Ya, jadi ini yang sering saya lakukan. Jadi ketika mereka misalkan ribut di dalam kelas gitu kan, terus saya masuk, saya kasih lah kayak jenis ceramah bla 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 sehingga mereka tuh merasa saya salah, ini adalah perbuatan salah. Harapan saya begitu, ini adalah perbuatan salah. Jadi besoknya saya tidak boleh ribut karena mengganggu teman yang lain yang lagi belajar di kelas sebelah dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering saya lakukan. Dan selama ini saya amati itu berhasil dalam jangka pendek mungkin, ya dalam jangka pendek mungkin, tapi untuk jangka panjang bisa saja selama ini mereka merasa tertekan atau merasa selalu disalahkan sehingga ketika mungkin mereka naik ke kelas 7 jadi brutal. Nah, mungkin ini adalah letak kesalahannya di situ karena cenderung yang saya lakukan itu adalah menceramahi mereka. Ini salah, ini salah. Nah, selama ini ternyata menurut saya itu adalah hal yang positif, tapi setelah kita terima materi ini ternyata salah besar begitu. Mungkin itu sebabnya yang di kelas 7 sekarang ini brutal karena selama di kelas 6 itu mungkin saya cengkram mereka dengan aturan-aturan, terus dengan ceramah-ceramah yang membuat mereka merasa kurang bebas mungkin untuk berekspresi. Sehingga ketika mereka keluar dari zona itu, wah mereka merasa bebas kan? Iya, wah mereka merasa bebas. Mengekspresikan apa? Tapi kalau dulu dalam hal proses pembelajaran kelas 7 yang sekarang ini sangat aktif, mereka bertanya, kemudian misalkan kalau kita suruh membaca terus menyimak ada teman yang salah langsung ini salah, nah ini salah langsung ditegur. Nah itu menurut saya positifnya di situ. Tapi karena ini kan tidak pernah kita bahas antara perubahan dari kelas 6 ke kelas 7 ini kan tidak pernah kita bahas selama ini. Nah ternyata setelah kita terima materi ini ternyata itu sangat besar gitu. Kedepan ya saya akan perbaiki itu dan berusaha untuk memposisikan diri menjadi seorang manajer gitu supaya hal-hal yang terjadi saat ini tidak begitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Terakhir nih dari Pak Kepala karena durasinya maksimal 120 menit ini. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini sebagai gambar dan mungkin pengalaman saya dulu sebagai guru. Memang zaman dulu lah saya gunakan masih bersifat ada hukuman juga. Awalnya menghukum, namun di saat setelah saya memberikan hukuman atau sanksi hukuman itu, kita tanyakan kepada siswa itu, kenapa Bapak melakukan itu? Ya, tanyakan, kira-kira dia tahu nggak tentang kekeliruan? Itu yang saya tanyakan. Nah, setelah dia tahu bahwa itu kekeliruan pada dirinya, jadi tumbuh kesadaran.
untuk merubah sikap itu. Nah sekarang kalau dari sisi kontrol yang ada, kira-kira kemana? Ada sanksi hukuman, tapi dengan bijak kita berikan saran, nasihat, menanyakan, dan dia akan menemukan sendiri di sinilah tak salah kekeliruan saya, dia mau merubah sikapnya. Itu yang terjadi. Nah, Terima kasih Pak Wala. Jadi oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan ini adalah akan menjadi cita-cita kita bersama ke depan. Karena ini CGP, ya calon guru penggerak. Cuman pesan saya di sini, semua ini akan bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi kita belajar, anak-anak juga belajar. Semua yang kita impikan sesuai yang disampaikan oleh Pak Hasan itu mungkin satu jawabannya supaya biasa Pak, ya supaya yang lain bisa terwujud. Ya mari kita membuat kelas itu tidak kosong. Jadi bagaimana kita membuat 5 tadi kontrol kalau kita sendiri yang tidak ada. Nah ini saja mungkin pesan saya melalui melalui forum ini langsung sekaligus mengingatkan, ya kepinginnya saya itu tidak banyak. Mari kita membuat supaya kelas anak-anak itu tidak kosong dari pagi sampai dengan siang. Itu saja mungkin pasal, mudah-mudahan dengan belajar mengisi tadi sehingga tugas yang 5 tadi bisa kita laksanakan. Karena saya yakin percuma kita menggunakan 5 itu sementara kita sendiri masih ini. Ya mungkin saya juga dulu seperti yang 5 ini semua, saya yakin pada posisi tertentu kita akan melakukan 5 ini Pak. Tidak mungkin kita hanya melakukan saja, tergantung kondisi kita. Tetapi itu secara tidak langsung sudah kita laksanakan. Nah, oleh karena itu yang belum maksimal kita laksanakan itu bagaimana membuat kelas itu tenang, ayam, tidak ada anak keluyuran, sesuai dengan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Ya, jadi 5 posisi kontrol ini kami pun kemarin dalam diskusi guru penggerak ini, apakah harus satu ambil? Jadi karena fasilitator pun menganggap bahwasanya saya pun sulit, karena memang betul Pak Eko tadi, anak itu tidak bisa dibuat begini. Kalau anak laki-laki kadang kita ajak gitu malah melawan mungkin ya. Kadang makanya ada beberapa fungsi kontrol tertentu, mungkin kayak Pak Kepala tadi kombinasi Pak, penghukum sama manajer. Nah itu juga bisa, tetapi harapannya karena gini, isu yang kita pesan ini kayak kejadian di Semarang kemarin, di Sumbawa itu, kalau bisa jangan penghukum lah, karena kita kan bukan aparat penegak hukum, agar apa tidak ada masalah hukum. Karena kalau sudah masuk ranah APH, aparat penegak hukum, sulit lagi. Kayak kemarin di Sumbawa aja PGRI hanya sifatnya demo dan lainnya, tapi kan namanya proses hukum harus dilewati lewat pengadilan dan kuasa hukum. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau bisa ya manajer, kalau enggak ya pemantau harapannya gitu Pak. Memang sulit, tapi kan balik lagi ke tadi, ternyata punya motivasi masing-masing, punya impian masing-masing. Nah terakhir yang ditawarkan adalah bagaimana untuk membuat budaya positif. Ada namanya segitiga restitusi. Jadi seperti Pak Kepala praktek tadi, itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Ini saya buat videonya, mohon maaf mungkin kadang suaranya serak tidak jelas. Mungkin penjelasan singkatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Bisri Mustafa, SPM Tata Praktek Partai Lombok Hitam. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa pada sekolah kami. Sebelumnya saya coba jelaskan apa itu segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan pada proses pembelajaran, sehingga guru bisa menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengambil kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Tahap ini dilakukan dengan cara murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Prakteknya dengan Taufik sama Abi. Pada kasus pertama ini, seorang siswa bernama Taufik dan Abi tak lihat serta di lapangan. Karena Taufik merasa terganggu dengan kehadiran Abi, padahal Abi hanya ingin bermain bersama. Validitas tindakan yang salah, prakteknya begini jadi kita. Ini udah yang segitiga ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira apa usaha kalian agar keyakinan itu berjalan dengan baik? Kami akan bermain dengan teman-teman. Juga lagi bersama teman-teman. Ini gimana? Mau berkenal lagi? Gimana? Main, saling menghargai, Dan tidak berkenaan juga. baik. Kalian sudah mengerti keyakinan saat itu. Di sini kalian saling berjabat tangan, bermaafan, berpelukan, kemudian saling ikhlas. Ya, ngambil. Yang kedua agak jelas di live. Jadi ini praktek gambaran segitiga restitusi. Jadi identitas yang gagal dirubah jadi bukan disalahkan tapi dia diingatkan. Bisa kita lanjut di contoh kedua, maaf gambarnya yang Kasus kedua. Kasus 2. Pada kasus ini, seorang siswa bernama Azza tidak memakai seragam olahraga padahal waktunya jam pelaksanaan olahraga, sehingga guru PJOK melapor kepada saya bahwa Azza tidak memakai seragam olahraga. Kemudian saya melakukan restitusi. nggak jelas ya suaranya ya.
Ya, jadi itu gambaran segitiga restitusi. Ini kebetulan tugas agak kepepet, jadi mungkin nanti kedepannya saya perbaiki, harus pakai DSLR mungkin biar hasilnya bagus. Ini kameramennya juga belum profesional. Ini kelas 6 ini yang kamera. Ternyata hebat ya, stabil juga ini. Iya. Nah, jadi Pak Guru, terakhir kesimpulan dari pertemuan ini adalah kita diharapkan setiap masalah untuk menimbulkan budaya positif adalah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu secara umum adalah 3 hal yang dilakukan. Ya, yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi seperti Pak Kepala tadi praktekkan, ditanya kenapa kamu melakukan itu, terus disampaikan ya Pak Guru juga mungkin dulu begitu nak, kalau seumuran kamu, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Jadi yang pertama stabilkan identitas itu anak bukan kita marahi, tapi ya nak, mungkin pada usia kamu dulu saya begitu, bertengkar itu memang biasa tapi juga tidak baik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau kamu di posisi itu kira-kira apa benar kelakuan begitu, apakah sebenarnya biasanya praktek kita begitu. Nah terakhir, setelah dia tahu identitasnya tidak salah, jadi dari identitas gagal ke identitas sukses, dia merasa tidak dikucilkan, sudah tahu kesalahannya, kita ajak ke keyakinan yang benar. Sebenarnya keyakinan yang benar itu gimana? Seperti Pak Kepala tadi sampaikan, ini semua siswa baik, tapi kalau kita gurunya tidak hadir di situ, tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kita melakukan fungsi kontrol, hadir di kelas saja kan sulit begitu. Jadi ini kesimpulan pertemuan ini, bagaimana kita dalam menerapkan budaya positif, bukannya menghukum, bukannya membuat rasa bersalah, bukan menjadi teman, adalah sebagai manajer. Manajer itu bagaimana dia mengajak, memvalidasi, dan terakhir menanyakan keyakinan. Mungkin itu materi siang hari ini. Luar biasa teman-teman atas sabunnya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harapkan teman-teman juga yang belum ikut CGP bisa ikut, karena luar biasa materinya. Selain ini banyak materi yang luar biasa. Tapi jangan pragmatis juga dulu, nanti dapat apa dapat itu. Kalau dapat materi jelas tidak ada, karena CGP itu tidak ada uangnya. Ada itu pun loka karya sebulan sekali, itu hanya 400.000, itu untuk uang kuota sama uang transport. Jadi kalau tanya dapat uang, tidak ada. Tapi yang didapat adalah pemahaman kita, ilmu, kesadaran kita, bagaimana kita menjadi guru yang baik dan benar ya. Karena kan kita sudah memutuskan jadi guru, gimana sih jadi guru. Makanya di sini ada budaya positif, bagaimana fungsi kontrol, apakah kita harus menghukum itu. Saya doakan semoga yang sedang mendaftar, Bu Opi, Pak Muad, Bu Ana, Bu Nur, dan lain mungkin semoga lulus. Nah, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah berdua, Pak Kepala Sekolah SD dan SMP atas waktu dan bantuan teman-teman juga, Pak Muad sebagai kameramen. Semoga materi ini sebagai pengingat terutama untuk diri saya sendiri dan seperti kita semua sebagai guru, semoga kita menjadi guru yang profesional, baik dan bermanfaat. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.